Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel tersayang ini. Kenapa aku hari ini agak gugup? Karena ada sahabat yang baik betul di sebelahku ini. Ada Bang Nixon. Bang Nixon Nababan. Kalau nggak salah baru ya Bang, selesai tugasnya Bang? Baru, tanggal 23 April. Berarti baru... Belum sebulan ya? Belum sebulan. Belum sebulan. Ya. Enak jadi orang bebas Bang? Ya, ada enaknya kita tugas-tugas yang selama ini selalu kita pikirkan detik per detik, menit, hari per hari itu agak pelong sekarang. Tapi kalau kulihat dari wajahnya Bang Nixon, ya kan, lebih cerah sekarang Bang. Oh, apa? Nggak ada lagi kerut-kerut. Apa karena udah nggak ada memikirkan rakyat lagi itu gimana? Oh iya, enggak. Usia itu nggak bisa dibohongi Pak, pastilah. Artinya, kalaupun memang sudah tidak memikirkan secara administratif saya, tapi tentu karena sudah dari kita zaman kuliah Pak ya, sampai menjadi kepala daerah itu kan ada tahapan itu, kita bagaimana dulu cari kerja, menyelesaikan kuliah, ya kan, sampai berjuang secara politik, segala macam itu, otak kita udah terbiasa melihat segala sesuatu itu letaknya harus begini, persoalan begini, letaknya begini, dan bagaimana caranya itu udah terbiasa. Jadi kadang memang sudah lepas dari jabatan formal, tapi terkadang melihat permasalahan-permasalahan geopolitik, bahkan juga di bangsa ini, otak dan hati kita terpanggil masih tetap gitu ya? Terpanggil gitu selalu. Tapi sedapat mungkin selalu saya dalam hati itu bukan tugasmu lagi. Mungkin harus dari kampus kah bicara atau dari mana bicara gitu, seperti itu. Tetap ya masih. Tetap. Tetap. Kalau ngelihat berpikir itu nggak bisa berhenti. Tapi kalau ngelihat latar belakang pendidikan Abang emang nggak akan pernah Abang bisa berhenti. Ya mudah-mudahan. Ya kan. Tapi selama 10 tahun di Taput, 10 tahun gue nggak salah Bang 10 tahun. Bosan nggak Bang? Ada, bukan bosan ya, tapi ada pada titik namanya itu ya. Melelahkan ya, melelahkan yang sebuah tanggung jawab yang sangat melelahkan, tapi sekaligus juga ada kenikmatan dalam diri kita. Kenikmatannya itu apa? Ketika persoalan itu yang awalnya buat kita itu agak berat untuk kita jalani, agak susah untuk kita pecahkan, tetapi dengan doa dan dengan spirit dan juga berbagai hikmat dari Tuhan yang selalu tiap hari saya minta itu bisa kita selesaikan. Kelelahan itu bisa terbalaskan dengan melihat raut wajah, ekspresi masyarakat menyambut kita ketika datang meresmikan atau datang berkunjung kembali. Nah, nampaknya Bang memang dekat sekali sama masyarakat Taput selama 10 tahun ini. Iya, jadi kita ini mungkin karena saya itu memang seorang anak guru yang zaman dulu gitu ya, hidup dengan serba susah ya Pak ya. Kalau zaman dulu itu kan kita untuk sekolah itu aja kan harus bayar. SD kan bayar kita. Nah kita 7 kakak beradik, awak anak nomor 6. Jadi begitu kuliah 1-2 ke Medan ini, kita ini udah tiap hari ke ladang. Jadi udah terbiasa kondisi masyarakat itu. Jadi dan juga dalam hidup saya itu terbiasa juga dalam berkelompok. Di kepemudaan saya selalu jadi pengurus. Kemudian juga di sosial juga saya selalu aktif. Dan itu juga membentuk karakter saya barangkali, senang berkumpul dengan masyarakat, turun ke masyarakat. Sekaligus juga saya ingin melihat secara langsung kondisi real sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Karena kebetulan memang saya itu kan lahir di Siborong-Borong di kotanya ya. Saya tidak mengenal itu yang namanya desa-desa terisolir, sangat terisolir seperti apa. Dulu orang bilang Garoga itu begini, hati-hati kalau di sana duduk atau makan atau apa gitu. Begini banyak lah cerita itu ya. Masa sih sebenarnya seperti apa gitu. Jadi keinginan itu. Kemudian juga saya dengar-dengar kalau katanya ada pekerjaan-pekerjaan itu dulu-dulunya itu ya tidak tuntas gitu loh. Hanya begitu aja.
betul nggak ini gitu. Jadi sekaligus melihat itu. Ini mengingatkan aku ketika aku kerja di bidang lain ya bang, taput. Taput ya. Abang bilang tadi tuntas, Ah, ya kan? Dulu waktu saya kerja di iya. proyek-proyek bang ya, taput tuh sampai kami bilang tak pernah utuh. Tak pernah utuh. Itu abang lihat rupanya di sana waktu itu. Ya. Ketika existing abang Mungkin datang ya. itu barangkali ya. Oke. Jadi barangkali pendapat apa tadi narasi dulu bahwa taput itu tak pernah utuh, barangkali secara tidak langsung barangkali itu yang membuat saya juga harus turun ke bawah itu barangkali. Oke. Oh. Jadi abang melihat ada fenomena yang memang harus tuntas. Harus tuntas. Dan itu tadi, Pak. Persoalan itu kan dipaparkan ke saya. Jalan Kondisi sekian begini. ribu kilometer. Sekian puluh desa sangat terisolir, listrik tidak ada, Oke. bidan tidak ada. Oke. Kemudian juga hasil bumi membusuk, Oke. nggak bisa masuk dijual. Oke. Itu laporan ke kita itu kan berbagai macam persoalan, rumah sakit yang tak dipercaya masyarakat, air yang tak beres, semua persoalan itu awalnya jujur waktu itu, lah ini sanggup nggak saya? Kenapa nggak ngambil dewan aja kalau begini persoalan? Lebih enak ya, Lebih enak lagi kan? bisa marah-marah lagi ya. Udah, mohon maaf ini Pak, menghabiskan uang puluhan miliar, tetapi berpikir uang tak kembali, ini kan sebenarnya sebuah apa namanya itu? Ya mohon maaf kalau yang ada yang mendengar atau apa, ya jujur saja, loh, apa separah ini kondisi ini yang harus saya persoalan ini gitu loh. Nah. Pada titik itulah Pak saya selalu bergumul. Jadi kalau saya jalan kaki ke desa itu capek Pak, 7 kilo, 6 kilo jalan kaki, naik kereta, sepeda motor itu Pak. Saya itu sebenarnya tidak penyuka hal-hal seperti itu. Bupati mau kayak gitu, Iya, saya naik kereta. jalan kaki. Jalan kaki. Ai. Wah, lewati sungai gitu. Di jalan itu Pak, saya itu sambil jalan itu semuanya, tapi pikiran kemana-mana itu. Jadi pikiran paling utama saya itu adalah Tuhan kamu kasih saya kesempatan jadi pemimpin, jadi bupati. Harapan masyarakat ini besar kepada saya. Jadi tak mungkin pekerjaan ini tak sanggup saya kerjakan. Pasti sanggup. Apalagi kelelahan itu Pak, sampai badan sakit sebenarnya. Ibarat saya kan Nasrani Pak ya, ibarat saya memikul salib itu loh. Saya harus pikul itu, saya harus rasakan itu. Sehingga dalam niat dan pikiran otak saya ini sudah saya jalani. Apa yang dirasakan rakyat ini saya sudah rasakan sekarang. Ikut merasakan Sekarang. Bagaimana mereka mengambil durian, jalan kaki berkilo-kilo hanya bisa mengambil katakan 10 dibawa, padahal belum tentu laku di jalan utama. Saya sudah rasakan Tuhan, tolong kasih saya. Bagaimana saya menyelesaikan ini? Dan memang pelan-pelan ada hikmah itu. Oke. Jadi ada konsep bagaimana kita membeli alat berat yang banyak. Karena kalau kita proyekkan 1 kilo Pak, proyekkan 1 kilo membuka jalan, itu kurang lebih memakan anggaran 200 juta. Oke. Nah, persoalan desa terisolir dan sangat terisolir ini yang harus kita buka jalan itu Pak, itu kurang lebih ada 50-60 desa. Oke. Kita total panjangnya ini, dia sampai 800 kilo, sampai 1000 kilo. Nah, kalau kita kalikan dia 200 juta kali 1000 kilo, itu sudah memakan biaya sampai berapa itu? 200 miliar, Pak. 200 miliar. Nah, kemudian kalau kita beli alat berat misal, alat berat itu 1 M. Nah, saya bilang waktu itu, dibeli aja sekali 7 lah kita beli 12 M. 12 M. Nah, kemarin kita hitung, tiap tahun kita hitung Pak. Terakhir kita hitung 2023. 12 M kita keluar, tambah biaya pemeliharaan selama 9 tahun. Tambah gaji operator, tambah biaya solar. Totalnya Pak 50 miliar. Cuma 50 miliar. 50 miliar. Dan dia mampu mengerjakan 200 miliar. Artinya kita sudah efektivitas angka 150 miliar. Oke. Saya persoalan lagi itu, lahan tidur.
Oke. Loh, gimana menyelesaikan ini nanti orang usia produktif pada keluar? Kita buat visi lumbung pangan tapi nggak ada yang nggak ada yang bekerja di ladang. Nggak ada yang mau kerjain ya. Maka otak kita kan bekerja lagi ini. Ya udah. APBD harus membuat pengadaan mekanisasi pertanian. Nah, mekanisasi pertanian skala traktor mini yang bisa kita hibahkan atau hand traktor itu kan lahan produktif. Ya. Nah, persoalannya lahan tidur ini kan belum produktif. Dia harus mengolah 3 kali. Maka saya tanya, apa yang bisa mengolah lahan tidur itu sampai bisa produktif? Traktor besar. Oh. Maka kita beli traktor besar itu 7 miliar totalnya ketika itu ada sekitar 9 atau berapa itu saya lupa datanya, mungkin bisa dicek nanti. Jadi gaji operator solar kita tampung dari APBD. Pemerintah yang menanggulangi APBD-nya, operasionalnya. Maintenance operasional semua di Semua. Oke. Nah, traktor besar gratis kita kasih ke masyarakat. Gratis. Gratis. Jadi per tahun lalu data dari Dinas Pertanian ke saya itu 6.000 hektar lahan tidur sudah produktif. Terbuka kembali. Terbuka. Berarti ada kesempatan kerja baru. Ada kesempatan kerja baru dan ada produktivitas pasti tinggi. Oke. Naik lagi gitu loh. Oke. Karena persoalannya kan orang Batak itu kan di Tapanuli itu kalau nggak sekolah merantau, merantau cari kerja. Ya. Ya kan? Ya. Nah, tentu kalau disuruh nyangkul, Pak, berapa lah bisa? Saya kan nyangkul dari dulu, Pak. Nyangkul di ladang. Gitu. Dari pengalaman Abang seperti itu, ada nggak tenaga kerja yang tadinya keluar dari kabupaten, kembali ke kampung? Kalau itu bukan di sektor lahan tidur itu sebenarnya, Pak, yang langsung berkenaan. Oke. Tapi seiring dengan kemerdekaan desa, perbaikan Maksud Abang kemerdekaan desa di mana sih? artinya desa-desa sangat terisolir dan terisolir itu sudah dibuka ada perbaikan dengan semua alat berat yang dibeli tadi, terbuka jalan, terbuka segala macam. Oke. Merdeka lah dia. Itu pada pulanglah saya lihat perantau-perantau. Angkatan kerja yang tadi lari. Mereka dulu penduduk kita itu sebelum saya bupati itu 270.000 apa 290, sekarang 315.000 lebih. Berbanyak, signifikan kembali. Pulang kampung. Berarti Abang berhasil Abang membangunkan kampung yang ada di Taput. Iya. Nah, aku ngelihat yang aku bilang tadi hilang dong. Tak pernah utuh. Oh. Nah, menurut Abang apa memang kondisinya selama Abang duduk di sana? Existingnya bagaimana? Sekarang bagaimana? Ya. Yang sudah Abang tinggalkan. Sekarang ini posisi sekarang. Kalau data BPS, Pak, ya ini kan data nggak bisa kita bohongi, Pak. Nanti kalau bisa. Itu data wajib BPS. Kalau kita bicara barangkali saya ini bisa saja, itu kan kata Nixon. Mungkin bisa dibuka data BPS 2023, di mana pertumbuhan ekonomi kita mengalami kenaikan. Ya, memang ada 1-2 itu, watak setinggi karo katanya kan. Nah, barangkali tidak semua pertumbuhan ekonomi bisa dihitung apple to apple. Ya. Nah, itu ada dampak apakah karena sesuatu. Nah, tapi pada intinya di COVID-19 kita kan tidak minus. Daerah lain kan pada minus. Tapi kita naik terus sampai posisi kita juga naik. Nah, kemudian pengangguran berkurang, padahal penduduk nambah. Itu dia. Kemudian kemiskinan berturun, padahal penduduk nambah. Disparitas, Pak, ini yang paling utama. Dalam mengukur sebuah ekonomi, baik negara, baik pemerintah daerah, itu gampang sekali, Pak. Kalau disparitas besar, tapi pertumbuhan ekonomi tinggi, itu berarti negatif. Kalau saya nggak tahu ya pandangan orang ya. Betul, itu yang selama ini terjadi. Ya, kalau saya melihat sebuah pertumbuhan ekonomi negara dan daerah itu bagus, kalau disparitas makin mengecil, tapi tumbuh ekonomi itu berarti positif, berhasil. Intinya kan keadilan, Pak. Intinya. Nah, mewujudkan keadilan ke tingkat bawah itu kan tentu sarana prasarana, Pak, yang harus kita ini. Sarana prasarana, kemudian juga bagaimana kesempatan akses untuk
dalam mereka itu mengetahui contoh harga ya. Akses itu harus kita ajari mereka itu, Pak. Harus beri kesempatan. Nah, tentu dengan akses yang sudah masuk ke desa-desa, itu kan otomatis contoh, Pak ya. Mereka panen durian. Nah, dulunya kan hanya berapa biji lah mereka bawa. Tapi setelah akses masuk, itu kan langsung truk. Bahkan truk kuler yang sudah masuk. Nah, ini kan meningkatkan ekonomi mereka. Nilai jualnya juga. Jadi, pertumbuhan kalau mau pertumbuhan ekonomi, seluruh daerah Indonesia ini tumbuh dengan baik dan ajas keadilannya terwujud dan akan mengakibatkan disparitas makin mengecil. Sebenarnya kita harus bicara menuntaskan smart village dulu, bukan smart city kalau menurut saya. Betul Bang ya. Memang harus kampung ini yang mengepung kota. Abang kok urbanisasi itu kan akibat falsafah orang dulu Sun Tzu ya? Sun Tzu. Desa mengepung kota. Desa mengepung kota. Tapi semangat itu juga kayaknya dipakai Bung Karno dulu ya. Bahwa orang kebanyakan lah yang punya arti besar dalam bergerak. Bukan orang yang sedikit yang menggerakkan yang besar kan. Jadi di perkembangan ini kan banyak menganggap bahwa Bung Karno itu identiknya adalah persoalan G30S. Itu kan sebenarnya masalah antara. Saya Yakuli Hakim bukan Bung Karno, tapi korban. Bung Karno korban kapitalisme. Bung Karno korban idealisme. Bung Karno korban karena ingin rakyatnya jangan budak di negeri sendiri, tapi harus tuan di negeri sendiri. Dan itu Abang coba ditaput? Dan itu yang saya coba ditaput. Gitu. Aku melihat bahwa seperti yang bilang, penduduknya bertambah, angkatan kerjanya justru bertambah, kemiskinan berkurang. Itu apa sih yang ada di hati Abang sudah lihat itu? Nah, itulah tingkat ada kepuasan buat saya. Artinya. Tapi kenapa Abang bilang tadi lelah? Lelah mengerjakan tugas-tugas itu sebenarnya secara manusiawi, Pak. Kadang kita itu bisa kurang tidur, kurang istirahat, ya toh. Tapi itu memang risikonya seorang pemimpin. Ya, risiko kita. Maka selalu dalam niat dan doa kita, ya saya siapa suruh jadi bupati, ya saya Tuhan. Tapi saya sudah dikasih kesempatan jadi bupati, bantu saya bekerjakan tugas-tugas saya ini. Tapi aku lihat, aku ngeliat di berita aja Bang ya. Kayaknya ada hal yang paradoks sama Abang bilang tadi, aku lelah. Tapi ku dengar di luar, Abang mau pula meloncat satu tingkat ini ke jadi gubernur. Kenapa itu sampai muncul, Bang? Ya, jadi mungkin saya tergerak lagi. Saya lihat kelompok-kelompok masyarakat, Pak, termasuk juga alim ulama yang barangkali melihat apa yang saya kerjakan selama ini. Kalau kita kerjakan di skala yang lebih besar, maka akan membuat masyarakat akan lebih terlayani dengan baik, ekonomi masyarakat tumbuh dengan baik. Nah, harapan mereka ini kan tentu juga menjadi sebuah doa buat saya, sebuah harapan, dan saya juga tidak mungkin memotong semua harapan itu, karena saya masih dikasih Tuhan badan yang sehat, pikiran yang masih bisa berjalan, dan juga saya masih juga sebenarnya ada dalam kerinduan ingin berbuat, tapi tidak harus sebagai seorang pemimpin daerah, tapi di sektor lain bisa. Harapan itu yang memunculkan, ya sudah, ayo, tapi kita kerjasama, sama-sama kita kerjakan. Jangan seolah-olah Nixon Nababan haus kekuasaan. Jangan seolah-olah Nixon Nababan gagah-gagahan mau jadi gubernur. Saya kan, mohon maaf, saya tahu diri lah, Pak. Siapa sih saya di Sumatera Utara?
dari sisi kita katakan apa namanya. Tapi kalau ngelihat track record sih, aku ngelihat track record yang kuintip dari berita nih Bang ya. Track record Abang di Taput oke. Kalau laporan keuangan WTP terus, Iya. dan boleh dibilang salah satu dari sekian kepala daerah yang di atas lah kalau penilaian rata-rata. Ya, tapi hampir semua kan masyarakat belum mengenal Nixon Nababan. Yang kedua kan masih ada faktor-faktor mungkin sukuisme, agamaisme. Nah ini yang kadang membuat apa namanya kekhawatiran juga apa. Tapi saya lihat yang meminta saya untuk maju memimpin Sumut itu justru yang berbeda Keyakinan dengan saya gitu loh, dan bukan dari Tapan Utara. Oke. Ya ayolah bergotong royong ya kalau memang saya mau tumbuh menjadi seorang pemimpin yang marhain berbakti kepada rakyat, ayo dukung saya dengan totalitas. Jangan sampai nanti saya didukung oleh pemodal-pemodal yang akhirnya pengabdian jadi ke pemodal. Iya betul. Ya kan? Betul. Nah kalau bisa, mari semua masyarakat Indonesia kita lahirkan saja pemimpin-pemimpin itu melihat track record, ide gagasannya apa, sehingga die hard masyarakat ketika seorang pemimpin sudah jadi duduk. Artinya kita mohon maaf maki-maki pun dia, kita demo tiap hari karena tidak berbuat, itu hal yang wajar. Tapi ketika kita sudah dibayar, kita maki-maki dia, kita demo dia, dosa itu namanya. Kita udah dibayar kok. Nah, kenapa Bang? Aku jadi penasaran nih, kok seorang Nixon bisa punya pikiran seperti itu. Latar belakang Abang siapa sih? Aku sempat tanya tadi. Latar belakang ya dari Abang Siborong. anak siapa sih? Anak guru. Anak pejabat. Anak guru, bapak guru, mama guru. Bapak saya memang seorang doktorandus, bisa dibilang doktorandus pertama di Tapanuli lah, dari Universitas Andalas Padang. Tapi karena dari merantau mulai SMA ke Padang itu sambil ngajar, sambil kuliah ngajar, mungkin lebih cinta ngajar daripada cari pekerjaan lain. Padahal seorang doktorandus ekonomi zaman itu kan Malah jadi guru ya? malah jadi guru. Seharusnya kan sudah direktur bank lah atau apa ya. Tapi itu yang membuat bapak saya itu selalu mengajarkan kepada kami bahwa cintailah kebaikan. Kau cintai orang-orang cerdas, orang pintar, orang hebat, maka kamu akan menjadi orang hebat. Tapi kalau kamu sirik, iri, dengki terhadap orang hebat, orang cerdas, maka kecerdasan dan kehebatan itu tidak akan pernah menghampiri kamu. Maka ketika orang ada perantau pulang kampung zaman-zaman dulu itu, bawa roti kaleng, itu bapak saya panggil kami semua anak-anaknya. Lihatlah itu, betapa senangnya orang tuanya. Jadi selalu mencontohkan hal-hal yang baik. Bapak saya itu tidak pernah berpikir negatif terhadap orang. Selalu dia berpikir. Aku dengar cerita gini. Dan pekerjaan kami itu penuh dengan kami 7 bersaudara. Jadi abang tertua dan kakak saya yang nomor 2 begitu kuliah, kita ini sudah hidup pas-pasan. Bahkan cenderung sebenarnya sudah hidup dengan utang. Ya, kalau guru di zaman itu ya terbayang aku. Betul. Jadi saya masih ingat gaji bapak itu 75.000, mama 75.000. Padahal uang kuliah abang saya sama itu saya sudah 125.000 ini sama uang kos-kosan. Udah habis kesana itu. Jadi kita itu cari untuk kehidupan sehari-hari menggarap tanah orang. Kami di Siborong-Borong, kampung bapak di Pagaran. Jadi jauh, ada sekitar 30-50 km, dan di situ tanah opung sama bapak tapi tidak seberapa. Kalaupun diolah itu rugi kalau kita harus ke sana. Angkot kan tidak ada zaman dulu kan. Akhirnya tanah orang lah kita garap di Siborong-Borong. Nah, kemudian juga beternak dan lain sebagainya. Jadi kadang pekarangan rumah kita itu kita tanami hal-hal yang menghasilkan sehingga nanti di Desember itu bisa kita panen untuk beli baju untuk baju tahun Natalan, baruan, tahun baruan gitu. Itu pun monja, burjer monja namanya. Jadi itu kan menarik tuh Bang ya. Dari seorang guru dua-dua Bang ya? Dua guru. Dari dua guru ini berarti banyak sekali nilai-nilai yang ditanamkan sama kalian kan? Betul. 7 anaknya.
Dan syukur kalau kita lihat, abang pun dokternya sekarang, Iya. ya kan? Berarti ajaran mereka terimplementasi baik sama kalian. Dan itu yang selama ini abang taruh di Taput? Ya, itulah yang juga menjadi pedoman saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi Bapak itu pernah ngomong sama Mama itu, bapakmu ini sarjana, saya ini sarjana. Saya minimal tanggung jawab saya kepada kalian semua minimal sarjana. Oke. Dan itu dibuktikan orang tua. Kami minimal semua sarjana. Oke. Nah, tidak ada ekspektasi bapak saya itu kami ini menjadi kaya raya atau apa. Ekspektasi bapak cuma sederhana. Dan itu nempel sama abang? Ya. Bahwa kaya raya bukan segala sesuatu? Bukan segala sesuatu. Sampai sekarang juga abang nggak memperlihatkan kaya raya itu sebagai seorang bupati. Mungkin kesempatannya belum ada kali. Tapi yang betul lah, yang positif kan. Tapi kurasa enggak lah. Kalau kaya raya dari hal yang udah garis tangan itu. Dari hal bupati nggak wajar rasanya Ya, kan. wajar. Dan kaya raya itu garis tangan, Pak. Dan takdir. Pengalaman itu, kalau abang bisa ubah, kita lihat tadi Taput yang seperti gambaranku menjadi yang menjadi utuh. Kalaulah jadi abang menurutkan hasrat kawan-kawan yang abang sebutkan tadi, maju menjadi Sumatera Utara satu, bisa bang lakukan lagi di Sumatera Utara yang jauh lebih kompleks masyarakatnya. Jadi Taput tidak kompleks masalah, Ya. tapi potensi sedikit. Ya. Sumut kompleks masalah tapi potensi besar, imbang. Potensi besar bisa mengatasi masalah yang besar. Tapi kan ada hal yang sangat berbeda antara sebuah provinsi dan sebuah kabupaten yang punya hak kuasa sendiri otonom. Sementara ketika jadi gubernur, abang hanya jadi pengelola perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya. Nah, konsepnya seorang gubernur itu kan delivery. Oke. Betul. Artinya sebagai koordinator. Oke. Nah, tinggal kita memetakan prioritas Sumatera Utara apa, DNA Sumatera Utara apa. DNA Sumatera Utara saya pikir tidak jauh beda dengan Indonesia. Iya. Agraris dan maritim. Oke. Kalau di Taput barangkali hanya agraris. Oke. Nah, ini maritim dan agraris kita fokuskan aja sih. Oke. Kelautan kita ini semua kan semuanya bisa dibilang, mohon maaf nih, semuanya ini saya mohon maaf sekali lagi. Ya, saya sudah ke Tapteng, saya sudah ke pesisir timur. Saya memang hobi mancing juga. Oke. Terumbu karang kan udah berhancur, nelayan sampai berkilo-kilo ke laut. Iya. Nah, ini bagaimana kembali? Apakah bisa nih kita buat jadi wisata bahari seperti di Raja Ampat? Bisa. Seperti Raja Ampat, seperti Bali itu seperti. Yang penting kan ada niat, konsep. Kalau niat baik kita membuat itu, buat perda, buat peraturan, ajak semua stakeholder, ayo, ya kan? Nah, kemudian Pulau Nias itu kan masih 3/4 lebih, itu kan masih alami. Kalau dia belum misah ya bang? Ya, saya pikir ada waktunya suatu saat bisa. Ada waktunya, ada timingnya. Ya. Maka pendekatan pemekaran itu, ya menurut saya sudahlah, jangan bottom up, begaduh di bawah, top down aja. Kenapa aku tanyakan ini? Karena kita juga baca berita ya bang, bahwa 3 di Sumatera Utara akan dikembangkan dalam waktu sangat dekat, ya kan? Ada Protap, ada Tenggara, ada Nias. Nah, apa masih gambaran seperti abang bilang tadi, potensinya segala macam itu nggak akan lari dari bayangan abang sebelum? Ya, untuk sementara ini kita berpikir dulu di yang konteks Sumatera Utara. Nah, konteks kalau pemekaran nanti kita lain lagi lah. Berhikmat lagi itu cara. Nah, Sumatera Utara ini kan, coba bayangkan, Pak. Apa ada daerah lain sekaya Sumut? Bahkan di dunia ini, nggak ada, Pak. Kita punya laut yang panjang, kita punya agrowisata, kita punya wisata alam, kita punya Danau Toba, Pak. Ya. Bisa dibayang, Bali tidak punya itu, Pak. Ya. Bahkan apalagi? Apa namanya itu ombak terbesar di dunia itu?
di Hawaii. Hawaii. Tapi kan ada terkadang ikan hiu, ada juga es di sana. Nah kalau di Dias, ombak terbesar di dunia, nggak ada es, nggak ada hiu, Pak. Konsepnya adalah konektivitas. Sebetulnya memang itu yang mungkin belum dilihat masyarakat kita. Sementara aku belajar dari yang Abang bilang tadi, Abang memetakan Taput sedemikian rupa, desa, jalan, dan kuncinya di masyarakat dan segala macamnya. Abang bisa merdekakan itu, apa Abang bisa juga merdekakan 33 kabupaten kota ini nanti? Bisa. Pertanyaannya, kemarin saya tuh, ini kan masalah kembali kepada anggaran. Nah, banyak anggaran tapi tidak tepat sasaran, nggak ada dampak. Ketika itu bisa Abang kendalikan, it's okay ya, aku masuk akal. Tetapi kondisinya sebagai daerah otonom, Abang mungkin juga pernah lihat ketika rapat koordinasi dengan provinsi, bagaimana daerah otonom tidak mematuhi lagi alur kerjasama antar. Saya kan punya kepala desa, Pak, yang otonom. Tapi kepala desa bisa. Menyayangi, mencintai, dan menghormati saya. Kenapa? Ketika dia datang ke saya, dan ketika musrembang, dia minta kepada saya. Dia minta jalan saya tuntaskan 1 kilo. Saya janjikan, saya akan kerjakan. Anggaran nggak ada, Pak, misalnya untuk 1 kilo. Tapi minimal 200 meter, 300 meter saya kerjakan, Pak. Artinya persoalan ini kan trust, Pak. Anggaran sumut ini, Pak, kan kita bisa lakukan rasionalisasi. Kita bisa lakukan refocusing anggaran. Tadi kita tetapkan skala prioritas, sektor pertanian, kelautan, replanting, tanam lagi mangrove. Tarik anggaran itu dulu ke sana, Pak. Jadi nanti ada dong adjustment kabupaten ini seolah-olah mendapat prioritas karena sesuai dengan plan yang Abang bayangkan. Mungkin agraria, mungkin nggak semua kabupaten agraris kan. Mungkin ada kabupaten yang memang tidak mungkin lagi dikembangkan karena udah kembang, udah kota lah ya, kota. Gitu. Itu kan akan menimbulkan asinkronisasi, Bang. Pertanyaannya sekarang, Pak, mereka wali kotanya apa prioritas buat di kota? Apa yang harus kamu kerjakan? Apa prioritas? Apa yang bisa saya bantu? Paparkan. Yang kedua, Pak, kita harus berhitung juga. Maka saya menggagasi namanya presisi, data presisi. Jadi data desa presisi, kemudian data desa RT RW. Ini suatu saat kita angkat, Pak. Jadi tidak ada lagi istilah like or dislike karena sudah berbasis data, Pak. Ya, kalau basis data nggak ada lagi cerita. Nggak ada lagi. Misal, Pak, ya, saya karena kalau Tuhan mengizinkan saya jadi gubernur gitu, Pak. Ada 2 dihadapkan ke saya. Jalan provinsi katakan di Taput dan jalan provinsi katakan di Langkat. Tapi berdasarkan data, Pak, ternyata kebutuhannya di mana? Di Langkat 30 cm dalamnya. Di Taput masih 10 cm. Kalau saya taruh itu ke Langkat, Pak, orang Taput pasti tidak akan bilang ke saya, percumanya itu orang kita itu dari kampung kita. Ternyata di sana yang duluan dibangun. Karena data itu, Pak. Kelemahan kita di situ, Pak. Data itu. Kurasa memang nggak percuma, Bang Dokter, Bang. Sora, Pak. Tahu nyawa dumbang tapi sora, Pak. Hal-hal yang seperti ini mungkin memang sangat diperlukan di Sumatera Utara. Ketika Abang bisa menyatakan berhasil di Taput, ya kan? Sumatera Utara prioritas pertama, aku berharap juga Abang gantilah kata sumut itu. Ya, itulah yang selama ini barangkali pertama yang harus kita rubah, Pak, ya. Dari leadership itu tadi, kepemimpinan itu. Kita ini kan kalau mau mengambil kepercayaan, kepercayaan dari masyarakat agar makin kuat ke kita kan harus dimulai dari diri kita lah, Pak. Ya, jadi semua urusan mesti uang tunai, kan itu dulu, Pak. Bagaimana kalau kita rubah ini semua urusan mesti tuntas? Bisa kita lakukan, Pak. Ya, datang ke kantor mau ngapain, udahlah berkas-berkas itu jangan lama-lama lah. Teken aja lah udah itu, nggak usah lihat di bawah itu ada apa atau tidak. Nggak perlu bawah ya? Nggak usah lah, udahlah rezeki masing-masing kan sudah ada.
Oke. Nah, gitu. Lagian jadi- juga kalau kita lakukan itu, Pak, Ah, yang pertama harga diri lah. Ya. Yang kedua juga kalau dia melakukan hal yang sama ke bawahannya, Oke. apa yang terjadi, Pak? Nggak mungkin lagi semua menjadi berjemaah jadinya, Pak. Jadi contoh tetap dari atas ya. Dari atas, Oke. gitu. Nah, kalaulah jadi ya Bang, aku juga harus berpikir aku harus memilih siapa nanti ya. Nah, tentu Abang juga perlu apa yang dipikirkan orang seperti aku Hmm. dan apa yang Abang janjikan itu. Hmm. Ini bukan janji loh Bang, Ya, siap, siap. bukan kampanye loh. Iya, makasih. Kira-kira apa yang Abang Ya. Pada intinya, gambarkan untuk semua ketika Abang itu tadi satu mental leadership itu harus kita mulai dari diri kita dulu. Bagaimana kita melayani masyarakat, bagaimana melayani anak buah kita, dan yang kedua kita petakan anggaran kita, mana yang bisa kita refocusing, mana yang bisa kita rasionalisasi, kemudian berikutnya apa yang menjadi skala prioritas tiap kabupaten kota. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengeksekusi, dan juga ya kajian-kajian akademis juga harus kita kita buat itu ya. Karena kajian itu kita harus dasarkan juga kepada resiko. Artinya kita berikan anggaran sekian, dampaknya seperti apa? Apakah bermanfaat dalam 5 tahun? Kalau bermanfaat 100 tahun, anggaran terbatas, ya ngapain? Saya pikir nggak usah. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan. Dan juga perda-perda yang sebenarnya berpihak kepada rakyat bawah. Contoh, perda tanah adat, tanah wilayah itu kan saya pikir penting menjadi payung hukum Sumatera Utara. Oke, itu salah satu yang Iya. jadi sangat masalah di Sumatera Utara. Iya. Oke. Nah, kemudian juga bagaimana sekali lagi harapan-harapan masyarakat di bidang pertanian itu, Pak, itu harus masalah juga pertanahan dan lain sebagainya itu. Karena kewenangan itu kan sebenarnya tingkat 2 ini di 3 tahun ini, Pak, Bapak tahu sendirilah kewenangan itu sudah ompong. Ini saya harus katakan ini. Ya, Roh otonomi daerah 98 itu bullshit semua. Udah nggak ada yang benar itu semua. Semua ditarik sudah. Kita para bupati wali kota ini udah seperti camat aja udah. ya. Nah, sekarang ditarik ke provinsi dan semua tersentralisasi di pusat. Nah, ini tentu juga menjadi sebuah kelemahan di tingkat 2. Nah, tentu seorang peran gubernur itu penting dalam hal bagaimana hak-hak yang selama ini ada di bupati wali kota yang kemudian ditarik di gubernur sama di kementerian. Ini seorang gubernur harus bisa juga memiliki empati dan juga memiliki respon yang cepat sehingga kepala daerah tingkat 2 itu juga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan cepat. Ini kan salah satu tugas gubernur adalah mendatangkan proyek-proyek ke Sumatera Utara, Iya. kabupaten kota dan segala macam. Sampai di mana nilai tawar Abang di nasional? Ya, ini penting juga bahwa tapi dalam konsep ekonomi yang dalam pikiran saya itu sebenarnya konsep ekonomi yang ideal itu adalah sistem koperasi, Pak. Oke. Bagaimana swasta kita, kapital itu penting, Oke. swasta itu penting karena mereka memiliki modal. Oke. Tapi juga jangan dinafikan juga kalau bagaimana kalau rakyat juga ikut terlibat di dalam. Oke. Rakyat jangan hanya pekerja, Oke. tapi menjadi juga pemegang saham. Oke. Dan bagaimana juga Pemda juga menjadi ikut pemegang saham, tripartit. Itu kan rohnya koperasi sebagai antitesa dari korporasi VOC yang dibangun Bung Karno sama Bung Hatta. Aku berapa belas atau lebih dari belas tahun lalu pernah pikir BUMDes dan akhirnya BUMDes muncul. Dan ini kan sebuah pola kekuatan yang berakar dari masyarakat untuk masyarakat sampai ke tingkat nasional. Ya. Nah, Abang bisa nggak mewujudkan seperti itu di Sumatera Utara antara kabupaten kota berhierarki sedemikian rupa menjadi sebuah klaster yang kuat untuk Ya. sebuah entitas di negeri ini? Ya. Jadi itu tadi kita regulasinya yang harus kita siapkan di Oke. awal, Pak. Contoh, Pak, ya. Kita gini kan istilah UMKM, UKM. Persoalannya tempat mereka jual di mana? Yang kedua, mereka sudah dibina belum? Itu sudah diberdayakan belum? Oke. Yang ketiga, sudah ada nggak regulasi yang mengatakan bahwa setiap mall, restoran ada PP-nya nggak, ada perpresnya nggak? Ya. Nah, maksud saya, Pak, itu konsepnya itu ada. Artinya
tingkat seorang gubernur itu dia punya Tahu di mana posisinya yang power pas ya. regulasi untuk mewujudkan itu di sebuah provinsi. Karena kalau kabupaten dibuat itu kan berapalah penduduknya itu. Ya, ya, Contoh Pak, ini 18 juta penduduknya itu. Dan ada kota-kota Siantar, Simbalungun, Tebing Tinggi, dan terutama Medan. Ini semua produk ini dari mana sih sebenarnya? Oke. Apakah bahan baku dari Tapanuli atau dari Karo itu kemudian mampir ke negara lain baru masuk ke kota-kota ini? Kalau memang itu yang terjadi, kenapa tidak dihilirisasi di desa-desa di Sumatera Utara sehingga jadi konsumsi orang kota? Ya, ya. Nah, ini kan mesti ada perdanya, harus ada aturannya. Ini yang menarik sebetulnya, Bang. Ketika Abang mulai memikirkannya untuk menyatukan segala sesuatu potensi secara hierarkis jelas, sehingga tidak ada satupun yang saling tumbang tindih dan saling mengimpit satu sama lain sehingga bisa menjadi lebih baik. Kurasa memang banyak hal yang bisa kita bicarakan lagi, Bang. Siap. Cuman waktunya ini, Oh, Bang. Aku minta maaf lah karena ada itu. Ya kan? Nah, jadi karena kita cerita panjang lebar segala macam, aku berharap nanti itu terrealisasi dengan baik dan benar. Masalah garis tangan, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Oke. Aku cuma berharap Abang terus berjuang, Siap. ya kan? Nah, perjuangan itu batas akhirnya hanya takdir. Oke, pemirsa, kita nggak punya waktu yang lebih banyak daripada ini. Kita palahi. Terima kasih banyak Bang Nixon. Kita berharap banyak perubahan yang terjadi di Sumatera Utara. Siapapun yang memimpin kelak kemudian hari. Tapi ingat, pelajari apa yang mereka pikirkan, pelajari apa yang mereka rencanakan, pelajari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Track record itu bukan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lain waktu.